Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rabina Laila, nomor induk mahasiswa saya 17 10 11 2214. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan S1 Akuntansi. Saat ini, saya sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian di Lokal C. Untuk penelitian kali ini, saya mengambil judul Pengaruh Corporate Governance, Tax Avoidance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang. Materi yang akan saya presentasikan kali ini, yang pertama ada latar belakang yang terdiri dari fenomena, matriks pemetaan gap research, dan definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Pertama-tama, saya menjelaskan latar belakang penelitian ini. Hutang merupakan salah satu alternatif yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pendanaan. Cara perolehan dana menggunakan alternatif ini adalah dengan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atau dapat disebut kreditor. Dana yang diberikan dari kreditor dapat menimbulkan biaya hutang atau cost of debt. Menurut Reza Askabi dan Agustina 2015, biaya hutang merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Yang terjadi, banyak kasus dalam dunia bisnis Indonesia di mana perusahaan yang telah dianggap besar dan stabil terpaksa merugi, likuidasi, atau bahkan dinyatakan pilot atau bangkrut akibat terlilit hutang. Salah satunya perusahaan milik negara yaitu PT Krakatau Steel Tbk atau biasa disebut KRAS yang dalam 7 tahun terakhir tak pernah mengantongi laba bersih. Diketahui hutang perusahaan berdasarkan laporan keuangan KRAS 2018 yang mencapai 2,49 miliar US dollar dan hutang jangka pendek yang harus dibayarkan perusahaan mencapai 1,59 miliar US dollar yang mengancam keberlangsungan perusahaan plat merah ini. Pengelolaan yang benar atas hutang sebagai sumber pendanaan serta tata kelola yang baik dari perusahaan merupakan langkah penghindaran kasus-kasus layaknya Krakatau Steel dapat diminimalisir. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan karena menurut Newell dan Wilson 2002, dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, resiko untuk dewan atau manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri dapat dikurangi. Selain itu, perusahaan dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor. Manajemen sebagai pengelola perusahaan dituntut bersikap transparan untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi dengan para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Untuk memperkecil resiko terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham, kepemilikan manajerial atas saham perusahaan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen agar menjadi sama dengan pemegang saham sehingga manajemen tidak pada pilihan untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Aspek pajak juga merupakan faktor yang dianggap penting bagi perusahaan karena beban pajak yang signifikan dalam perusahaan. Maka dari itu, adanya proses optimalisasi laba yang dilaksanakan perusahaan digunakan sebagai usaha meminimalkan beban pajak. Pengelolaan semacam ini digolongkan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu tax avoidance yang sifatnya legal dan tax evasion yang sifatnya ilegal. Di mana dalam hal ini tax avoidance dapat dilakukan perusahaan tanpa melanggar peraturan yang berlaku dan tujuan perusahaan mendapatkan laba yang optimal dengan beban pajak yang minimal dapat tercipta, menurut Basri and Martani 2011. Ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu pengaruh resiko kebangkrutan, biaya agensi, dan masalah asimetri informasi yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh Boraj dan Sengupta 2003 dalam Masri and Martini 2011. Semakin besar ukuran perusahaan yang dapat digambarkan dari aset yang perusahaan miliki dapat mempengaruhi tingkat pengembaliannya kepada investor dan risiko perusahaan secara otomatis menurun, sehingga dapat dihasilkan biaya hutang yang menjadi lebih rendah. Lalu, saya akan menjelaskan matriks pemetaan GAP Research. Saya mendapatkan 6 jurnal yang mendukung penelitian saya kali ini. Yang pertama, jurnal dari Dewi Kusumawardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo 2018. Yang kedua ada Estralita Trisnawati dan Eti M. Nasr. Yang ketiga ada Ibnu Reza Askabi dan Linda Agustina 2015. Yang keempat ada Jesper Blom dan Mark B.J.
Schouten. Yang kelima ada Pebrina Swisia dan Bernie Purba 2018. Dan yang terakhir Uhtir Kolbadavlov. Keenam jurnal ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Lalu, definisi operasional dan pengukuran variabel. Di sini saya mempunyai dua variabel, yaitu dependent dan independent. Untuk variabel dependent sendiri, saya mengambil biaya utang, di mana biaya utang adalah tingkat bunga yang dibayar oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman, menurut Singgih 2008 dalam Vika Meyriasari 2017, di mana pengukurannya COD sama dengan interest expense dibagi average interest bearing debt. Lalu variabel independent, di sini saya mengambil corporate governance. Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola, perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, menurut FCGI 2001 dalam Meyriasari 2017. Dalam pengukuran good governance, diukur yang pertama komisaris independen yang diukur dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris. Yang kedua, kepemilikan manajerial yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Yang ketiga, kepemilikan institusional yang diukur dengan persentase kepemilikan institusi dalam struktur saham perusahaan. Dan yang terakhir, kualitas audit yang diukur dengan apakah laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP Big Four atau tidak. Proksi ini menggunakan dummy variabel, yaitu dengan memberikan nilai 1 bila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP Big Four dan nilai 0 bila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP lainnya. Variabel independen lainnya yang saya ambil ada tax avoidance. Tax avoidance adalah penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidance merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Tax avoidance secara hukum pajak tidak dilarang, meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Pengukuran tax avoidance yang pertama, mengestimasi discretionary accrual dengan menggunakan formula dari Decoe et al., di mana total accrual untuk setiap perusahaan tiap tahun diregresikan dengan formula Decoe untuk mendapatkan residual yang merupakan discretionary accrual. Lalu yang kedua, memisahkan komponen book tax difference yang disebabkan oleh manajemen laba untuk tujuan pajak untuk mengidentifikasi komponen tersebut sebagai tax avoidance. Lalu variabel independen lain yang saya ambil, ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki, karena semakin besar total aset perusahaan, diharapkan perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian atau return yang lebih pasti kepada investor, sehingga resiko perusahaan mengalami default akan menurun sehingga biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan pun menjadi lebih rendah menurut Meyriasari 2017. Pengukurannya dihitung dengan menggunakan proksi total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun. Materi kedua ada rumusan masalah. Perumusan masalah yang diambil berdasarkan GAP research yang ada. Pertama, apakah corporate governance berpengaruh signifikan terhadap biaya utang? Yang kedua, apakah tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap biaya utang? Dan yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap biaya utang? Yang ketiga ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh daripada corporate governance terhadap biaya utang. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh tax avoidance terhadap biaya utang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap biaya utang. Materi yang terakhir ada manfaat penelitian, di mana berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, dari aspek akademis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian sebenarnya.
Dari aspek teoritis, penulis berharap secara teoritis, penelitian ini dapat menghasilkan hasil penelitian yang relevan dan tepat terkait dengan masalah yang berlangsung. Dari segi aspek praktis bagi mahasiswa, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian untuk peneliti-peneliti berikutnya yang memiliki bahan penelitian yang serupa bidang dan kegunaannya dengan yang akan diteliti penulis. Yang terakhir, dari aspek praktis bagi institusi, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak-pihak yang dibicarakan dalam penelitian, khususnya staf yang bekerja dalam entitas tersebut untuk memahami pandangan lain dalam aturan-aturan yang berlaku tidak hanya dalam satu sisi keilmuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.